Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi. Dalam hadis ini, larangan menjadikan rumah menjadi seperti kuburan adalah karena salah satu sifat yang mencolok dari kuburan adalah itu bukan tempat ibadah. Oleh karena itu, agar rumah kita tidak seperti kuburan yang bisa jadi banyak setan pengganggu, gunakan rumah kita untuk ibadah. Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Jadikanlah bagian solat kalian di rumah kalian. Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah tidak mempedulikan segala bentuk gangguan tersebut. Sikap cuek, tidak peduli, ternyata menjadi salah satu cara ampuh untuk mengusir setan. Setan selayaknya manusia. Ketika dia mengganggu kemudian tidak digubris, bisa jadi dia akan bosan untuk mengganggu Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak Ferry Yanto, SPD MPD GR, selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Hadis, serta teman-teman yang saya cintai. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bertemu meskipun secara virtual dan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Selamat datang dalam video pembelajaran Ulumul Hadis. Saya DR Fiza dengan NIM 1241739, mahasiswa Tadis Bahasa Inggris semester 2 di Institut Agama Islam Negeri Pontianak, akan memandu Anda. Di sini saya akan memandu Anda mempelajari salah satu dasar keilmuan Islam, yaitu definisi hadis, sejarah perkembangannya, serta jenis-jenisnya. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Langsung saja kita masuk ke definisi hadis. Jadi, secara bahasa, hadis ini diambil dari kata al-hadis yang berarti berita atau kisah. Sedangkan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan atau qauli, perbuatan atau fi'li, persetujuan atau takrir, maupun sifat-sifat beliau. Di sini saya ada beberapa contohnya. Contoh pertama, contoh ucapannya. Jadi contoh ucapannya itu seperti yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya amal tergantung pada niat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu termasuk contoh ucapannya. Selanjutnya ada contoh perbuatannya. Contoh perbuatannya itu seperti cara Nabi berwudu. Sedangkan contoh takrirnya, Nabi tidak melarang sahabat yang makan biawak. Selanjutnya lagi ada contoh sifatnya. Contoh sifat itu seperti yang telah diriwayatkan oleh Muslim. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya kita masuk ke hadis riwayat dan dirayah. Ilmu hadis riwayah berfokus pada transmisi hadis. Bagaimana hadis disampaikan dari generasi ke generasi, baik sanad maupun matannya. Sedangkan ilmu hadis dirayah sedangkan ilmu hadis dirayah ini selanjutnya ada ilmu hadis dirayah. Ilmu hadis dirayah ini juga disebut mustalah hadis. Jadi mustalah hadis ini adalah cabang yang meneliti keaslian dan kualitas hadis dengan menilai kredibilitas perawi, kebutuhan sanad, serta kesesuaian isi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Keduanya menjadi fondasi dalam memilih hadis. Memilih hadis yang sahih dari yang lemah. Selanjutnya ada sejarah hadis. Sejarah hadis ini dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama ada masa sahabat. Pada masa sahabat atau pada masa Nabi, hadis ini disampaikan secara lisan. Setelah wafatnya beliau,
para sahabat menjadi perawi utama. Contohnya ada Abu Hurairah radhiyallahu an. Dia meriwayatkan kurang lebih sekitar 5.000 hadis. Selanjutnya lagi ada Aisyah radhiyallahu anha. Beliau meriwayatkan sekitar kurang lebih 2.000 hadis. Dan yang selanjutnya ada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Kita masuk ke masa tabi'in. Hadis mulai ditulis lebih sistematis ulama seperti Az-Zuhri dan Hasan Al-Basri. Selanjutnya kita masuk ke masa tabi'in. Jadi pada masa ini hadis mulai ditulis lebih sistematis. Ulama seperti Az-Zuhri dan Hasan Al-Basri berperan besar dalam penyebaran masa ini. Selanjutnya ada masa tabi'in. Pada masa ini hadis dikodifikasi menjadi kitab. Di antaranya ada Al-Mutawatta atau Imam Malik, ada Imam Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim, dan ada Sunan Abu Daud, Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah. Selanjutnya ada jenis-jenis hadis. Jenis-jenis hadis dibedakan berdasarkan kualitas dan kualitas. Yang pertama berdasarkan kuantitas perawi. Berdasarkan kuantitas perawi, hadis mutawatir. Berdasarkan kuantitas perawi, yang pertama ada hadis mutawatir. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi di setiap tingkatan. Mustahil jika ada dusta. Contohnya itu seperti hadis tentang turunnya wahyu. Dan yang kedua ada hadis ahad. Hadis ahad ini tidak mencapai mutawatir, tetapi hadis ini dibagi lagi menjadi gharib, yaitu hanya satu perawi, aziz minimal 2 perawi, masyhur 3 atau lebih, belum sampai mutawatir. Selanjutnya kita masuk ke berdasarkan kualitas. Berdasarkan kualitas itu terdapat beberapa hadis. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih ini sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, tidak cacat, tidak syadz. Contohnya itu mayoritas hadis dalam Sahih Bukhari. Yang selanjutnya ada Sahih Hasan. Hadis Sahih Hasan. Jadi hadis ini hampir seperti sahih, tapi tingkat ketelitian perawinya lebih rendah sedikit. Selanjutnya lagi ada hadis doif. Hadis doif ini tidak memenuhi syarat sahih dan hasan. Misalnya karena sanad terputus atau perawi tidak terpercaya. Pemahaman tentang jenis-jenis hadis ini penting dalam menentukan apakah suatu hadis bisa dijadikan hujah atau tidak. Ilmu hadis adalah kunci memahami Islam dari sumbernya yang asli, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memahami definisi, sejarah, dan jenis-jenis hadis, kita membuka jalan untuk menelusuri sunnah Rasulullah secara otentik dan bertanggung jawab. Semoga kita termasuk dalam sabda beliau, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dalam agama. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih telah menyimak dan telah menonton video saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Bahwa sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Menjaga secara lafaz dan menjaga secara makna. Menjaga secara lafaz jelas Allah telah mempersiapkan para penghafal Al-Quran yang menghafal Al-Quran di dalam dada-dada mereka. Menjaga secara makna, Allah telah mempersiapkan hadis Nabi kita Muhammad SAW yang berfungsi untuk menjelaskan apa yang sudah Allah turunkan di dalam Al-Quran. Nah, kemudian hadis Nabi kita Muhammad SAW yang sampai ke kita itu bermacam-macam. Ada yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, ada yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Disinilah fungsi ilmu hadis, untuk memilah, untuk memfilter, untuk menyaring
mana hadis yang bisa kita pakai dan mana hadis yang tidak bisa kita pakai, tidak boleh kita pakai. Nah, itulah bentuk penjagaan Allah kepada syariat ini, kepada agama yang sangat mulia ini.